Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kami mengenai penulisan unsur serapan. Lanjut, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Gani Prak, yang kedua ada Hamzah Raihan, yang ketiga ada Ika, yang keempat ada Liam, yang kelima ada Media Rangga dan yang terakhir ada lanjut. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama, kata serap dalam perkembangan bahasa Indonesia, Indonesia menyerap beberapa unsur dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Tiongkok, Inggris, dan lain-lain. Sejarah Indonesia yang menjadi jalur perdagangan membuat Indonesia sering kali dikunjungi banyak negara, bahkan tak jarang dari mereka yang menetap dan membaur dengan pribumi. Itu yang menyebabkan bahasa Indonesia memiliki beberapa kata yang terlihat mirip dengan bahasa asing. Lanjut. Yang pertama, kata serapan merupakan kata asing atau daerah yang masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyerap dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Beberapa contoh kata serapan yang berasal dari negara asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, Hindi, Inggris, dan lain-lain. Sedangkan kata serapan yang berasal dari bahasa daerah diantaranya ada Jawa, Sunda, Melayu, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Media. Penyerapan kata asing menjadi kosakata bahasa Indonesia pasti melalui proses terlebih dahulu. Proses dalam penyerapan ini terdiri dari adopsi, adaptasi, terjemahan, kreasi, dan akhiran asing. 2. Kata serapan berdasarkan bahasa awal. Kata serapan berdasarkan bahasa awal dibagi menjadi 2, yaitu serapan yang berasal dari bahasa daerah dan kata serapan dari bahasa asing. Lanjut. Lalu materi selanjutnya adalah kata serapan berdasarkan proses penyerapannya. Proses penyerapan kata serapan ini ada 5 macam, yaitu adopsi, adaptasi, kreasi, terjemahan, dan akhiran asing. Adopsi ini yang pertama yaitu mengambil makna secara keseluruhan tanpa mengubah ejaan. Lalu yang kedua ini proses penyerapannya dengan hanya mengambil atau mengadopsi konsepnya saja. Yang ketiga ini diterjemahkan langsung dari frasa bahasa asing. Lalu yang adaptasi digunakan karena maknanya sama dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya. Lalu yang kreasi ini hampir mirip dengan terjemahan, karena kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, terjemahan. Terjemahan ini merupakan proses penyerapan yang dilakukan dengan mengambil makna saja, sedangkan lafal dan ejaannya diubah. Lalu yang terakhir yaitu akhiran asing. Di samping penyesuaian huruf dan bunyi pada kata-kata serapan, bahasa Indonesia juga mengambil akhiran asing sebagai unsur serapan. Akhiran asing tersebut disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu telah diatur dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran asing itu ada yang diserap sebagai bagian kata yang utuh. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Gani. Baik, berikutnya ada contoh dari adopsi. Contoh proses adopsi yang pertama yaitu fenom, nasional, presiden, dan parlemen. Contoh proses adopsi yang kedua ada solat dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya yaitu sembayang. Contoh proses adopsi yang ketiga yaitu 15 second from now
yang artinya 15 detik, 15 detik lagi. Berikutnya ada contoh adaptasi. Contoh adaptasi dari kata aktor menjadi aktor, gol menjadi gol, musik, musik, gitar, gitar. Contoh kreasi dari berhasil guna menjadi efektif, suku cadang dari spare part. Berikutnya contoh terjemahan dari tryout yaitu uji coba dan azab yang artinya siksaan. Dan terakhir contoh dari akhiran asing dari bahasa Sanskerta man, wati, dan wan, yaitu contohnya Seinman, ilmuwan, dan lain-lain. Berikutnya bahasa Inggris yaitu isasi, dan istis, contohnya egois dan realistis. Dari bahasa Arab yaitu iyah, dan contohnya duniawi, alamiah, dan kodrati. Berikutnya dilanjutkan dengan Ika. Selanjutnya ada kata serapan berdasarkan bahasa asal. Kata serapan dari bahasa daerah. Yang pertama itu dari daerah Jawa. Ada kata ampuh dan sakti. Selanjutnya ada dari daerah Sunda. Katanya nyeri dan sakit. Dan Jakarta katanya itu cakep dan mempesona. Selanjutnya itu ada kata serapan dari bahasa asing. Yang pertama ada dari negara Belanda. Itu ada kata absen dan absen, Tiongkok, cawan dan cawan, Portugis, akta, dan akta. Ya, jadi kesimpulan presentasi kelompok kami pada hari ini yaitu kata serapan adil karena keberagaman yang ada di meskipun kata serapan terdengar lebih modern dan lebih dekat, kita tidak boleh melupakan bahasa pembukaan. Kemudian dari kelompok kami